Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya dekat Allah, kita tenang, dan hanya di dalam Tuhan kita aman. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Daripada mula datangnya pertolongan kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Terpujilah namamu. Waktu kami mau terus tinggal dekat padamu, terus tinggal di dalammu. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindungan keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru,
sembah kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan, kuasa-Mu menaungi kami, perlindungan-Mu ajaib Kau nyatakan bagi kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan, sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami mau terus tinggal di dekat-Mu, bahkan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menuntun hidup kami ke air yang tenang. Bahkan Engkau menyertai kami melalui lembah kekelaman. Dengan gadamu dan tongkatmu yang ajaib dan berkuasa, sehingga kami menikmati pemeliharaanmu, perlindunganmu, berkatmu yang ajaib dalam hidup kami. Sebab kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Namamu, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Namamu, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, sejahtera berlimpah bagi kami. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu.
kami Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, takkan kaku. Amin. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku dalammu, dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku dalammu, dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Amin. Dalammu, Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami tenang, Tuhan. Sungguh hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami mau menjadi domba-domba gembalaan-Mu yang taat di dalam setiap perintah-perintah-Mu, di dalam setiap pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan seturut dengan jalan-jalan-Mu. Karena semua jalan-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami, Tuhan. Jalan-jalan-Mu mendatangkan sukacita bagi kami. Jalan-jalan-Mu menyegarkan jiwa kami. Suatu kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terdapat di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Mari kita baca sama-sama dulu. Judul perikop ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat yang ke-6 berbunyi begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, firman Tuhan hari ini kita sudah tahu beberapa hari ini latar belakang tentang Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa Paulus menulis surat ini adalah supaya, kalau kemarin dikatakan, supaya jangan ada yang memberdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Dan hari ini juga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose pada saat itu bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut kepada Kristus. Nah, di sini mengingatkan kita pada saat itu bahwa jemaat di Kolose ada banyak ajaran-ajaran yang mereka bisa dengar, yang di luar daripada kebenaran daripada Kristus, kebenaran daripada firman. Karena itu Paulus memperingatkan mereka bahwa jemaat harus hati-hati supaya jangan ada yang menawan mereka dengan filsafat yang kosong. Nah, apa yang dimaksud itu? Maka diterangkanlah di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Pada saat itu mereka lebih percaya kepada ajaran-ajaran bahwa roh-roh penguasa yang ada di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Bahwa hanya dengan disunat, bahwa mereka disunat, itu bisa membersihkan hidup mereka. Mereka dianggap kudus dan bisa menyelamatkan. Padahal kita sangat tahu di ayat 6 berkata bahwa kalau kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Nah, setiap kita yang sudah menerima Yesus Tuhan, tentunya bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu artinya bahwa kita tidak, ketika kita ngomong, kita mengaku, firman Tuhan mengingatkan kita, supaya hidup kita itu tetap di dalam Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tidak ada landasan atau dasar yang lain yang kita percayai selain bahwa kita percaya bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah semata-mata karena anugerah dan semata-mata bahwa yang harus kita percaya itu adalah Kristus Yesus, karya penyalipannya. Bahwa kita sudah dikuduskan, sudah sepenuhnya kita dikuduskan dalam Kristus oleh curahan darah Kristus. Nah, untuk kita bisa dapat memiliki bahwa kita hidup tetap, artinya kita harus konsisten, kita tidak tergoyahkan dengan keyakinan kita dan kepercayaan kita itu di dalam ayat selanjutnya.
itu berkata bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita sudah sangat sering mendengar firman ini bahwa apa itu yang dimaksud kita berakar, dan Paulus memberi gambaran ini, kita berakar dan dibangun. Artinya apa Bapak? Artinya bahwa kita harus dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang mengaku ikut Tuhan, orang yang mengaku percaya bahwa hidup kita itu seperti tadi harus tetap di dalam Dia, ya kita harus konsisten, tidak tergoyahkan, hidup kita harus berakar. Jadi gambaran ini adalah digambarkan seperti proses pertumbuhan dalam sebuah pohon. Proses pertumbuhan dalam pohon, bahwa sebuah pohon itu dia akan bisa tetap kuat, dia tidak tergoyahkan, dia akan bertumbuh ke atas itu, dan dia ranting-rantingnya akan muncul, dia akan berbuah, dan buah itu akan manis. Itu harus didasari, dia harus berakar. Artinya pertumbuhan itu, pertumbuhan kerohanian kita, itu harus kita bertumbuh juga berakar ke dalam, semakin dalam, dan juga kemudian dia akan dibangun, naik ke atas. Nah, jadi pertumbuhan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, itu ada dua hal. Kita harus berakar. Jadi kita harus sungguh-sungguh punya fondasi yang kuat, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Mungkin untuk zaman kita saat ini, kita tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang urusan dengan roh-roh di dunia ini. Bahwa kita tahu bahwa penguasa dunia ini, roh-roh yang ada di dunia ini, itu adalah bersumber daripada iblis. Mungkin ada juga zaman sekarang, ada beberapa yang masih percaya dengan orang pintar, dengan hal-hal klinik lainnya, mistis. Tetapi yang lebih banyak yang terjadi pada zaman kita saat ini adalah iblis bekerja melalui tipu dayanya. Seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Nah, apa yang saat ini menawan kita? Menawan itu artinya bisa kita diberdaya, kita ditipu, kita diracuni, kita terhamiri dengan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman. Kadangkala kita tertipu dengan tipu daya iblis. Iblis menawarkan hal-hal yang mungkin itu baik, itu benar. Tetapi pertumbuhan rohani kita, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, tidak hanya kita berbicara soal ini dosa ataupun tidak, ini benar, ini baik, tapi firman Tuhan mencatat bahwa kita harus juga bisa memilih apakah itu berkenan kepada Tuhan, itu yang sempurna. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya kembali, ada kesaksian yang saya alami, bagaimana ketika kita percaya Yesus, tetapi kalau kita tidak berakar dan sulit tumbuh, itu akan menggoyahkan kita. Ibarat seperti pohon, itu akan menggoncangkan kita. Ketika saya masuk Jambi, saya bekerja di Jambi, dan saya punya teman kantor seorang pria, dan dia punya istri. Teman kantor saya ini berbeda keyakinan. Jadi waktu itu dia beragama Muslim. Dia masih beragama Buddha. Dan dia punya istri. Istrinya mempunyai latar belakang Kristen. Dia percaya Yesus. Dia sekolah minggu. Jadi itu kejadian tahun 2000, berarti sekitar
Dan 99, 23 tahun. Waktu itu mereka baru menikah, dan saya kenalan dengan istrinya. Istrinya adalah seorang Kristen. Ketika dia menikah dan suaminya Buddha, dia ikut Buddha. Dengan berjalannya waktu, ketika mereka 15 tahun berumah tangga, suaminya mengambil keputusan untuk masuk ke agama Islam dan mewajibkan semua anak-anaknya juga istrinya untuk masuk Islam. Jadi dia berganti lagi dari Kristen ke Buddha, terus dia ke Islam. Ketika suaminya meninggal, dia juga mengambil keputusan lagi. Dia tidak sejahtera di agama itu, dia balik lagi ke agama Buddha. Dan pada akhirnya, ketika minggu lalu, dia mengambil keputusan lagi untuk kembali kepada Kristen. Nah, di sini Bapak Ibu, betapa, kalau bagi saya itu betapa kacaunya hidup kita ketika kita tidak berakar. Kita mudah digoyahkan, kita mudah diombang-ambingkan. Ada apa-apa, kita mudah terseret, yaitu tadi, kita tertipu, kalau pada saat ini, kita tertipu oleh tipu daya iblis. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, untuk kita tetap berakar dan dibangun di atas Dia. Ketika kita sudah berakar dan dibangun di atas Dia, maka tentu kita akan terus bertambah teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita boleh semakin bertumbuh. Nah, pertumbuhan apa sih yang dikehendaki Tuhan itu? Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 13. Pertumbuhan yang seperti apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Artinya kita boleh semakin bertumbuh dewasa dalam kerohanian kita semakin kuat dalam Tuhan, dan kita tidak mudah tertipu oleh tipu daya, ataupun kita diracuni, kita diberdaya oleh tipu muslihat iblis. Yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin kita dapat sharing hal-hal apa saja yang sering masih membuat kita tertipu atau tertawan oleh tipu daya iblis. Oke, terima kasih. Jadi pagi hari ini kita semua diingatkan lagi oleh firman Tuhan bagaimana setiap kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan harus tetap tinggal di dalam Kristus. Sehingga setiap kita bisa berkata seperti Paulus berkata, seperti suratnya kepada anak didik Timotius, bahwa dia mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan sudah mencapai garis akhir. Nah, memang di dalam perjalanan kekristenan kita, sejak kita mengenal Kristus, maka seperti apa yang disampaikan oleh istri saya tadi, yang harusnya terjadi dalam hidup kita, yaitu kita terus berakar di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berakar? Saya sudah pernah sampaikan, yang namanya akar orang Kristen itu kan ada 3 paling tidak, yaitu berdoa, berpuasa, dan memberi. Karena ini 3 hal yang Yesus ajar untuk kita lakukan tanpa harus diketahui semua orang. Tentu di dalam berdoa, berpuasa, nah itu berbicara juga tentang kita memiliki saat teduh pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita praktek 4M setiap hari, sehingga hidup kita benar-benar berakar, terus semakin bertumbuh ke atas, dibangun semakin kuat dan teguh, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam filsafat dunia, berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tipu daya, tipu muslihat, godaan, tawaran. Karena kita tahu dari Wahyu
bahwa harinya sudah singkat dan iblis turun dengan geramnya yang dahsyat, berusaha untuk menarik semua orang untuk kembali kepada jalan kesesatan itu sendiri. Dan berkali-kali saya katakan, kalau kita salah jalan, kita gampang putar balik. Tapi kalau kita sudah sesat pikiran, salah pikiran, nah itu yang bahaya Bapak Ibu. Nah, di satu sisi, kita diingatkan oleh Tuhan pagi hari ini, mari terus bangun kekristenanmu dengan berakar di dalam Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh kuat ke atas, kita menghasilkan buah, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Nah, tentu di sisi yang lain, dari apa yang istri saya saksikan tadi, dari kisah temannya, ya tentu di sekeliling kita, mungkin kita juga punya teman, sahabat, bahkan keluarga mungkin yang mengalami hal-hal seperti ini. Tapi mari hari-hari ini sebagaimana tema bulanan kita, yaitu hadir membawa berkat Kristus, mari setiap kita bertindak membawa berkat Kristus itu kepada setiap orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka juga boleh mengenal Kristus secara pribadi. Bahkan mereka yang mulai lemah, mereka yang mulai goyah hari-hari ini, biarlah dengan kehadiran kita, mereka diteguhkan lagi iman percayanya. Karena ayat yang ke-7 tadi katakan apa? Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, mari hari-hari ini saya mendorong setiap kita untuk bertindak, benar-benar hadir membawa berkat Kristus bagi setiap orang. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada begitu banyak orang gamang, ada begitu banyak orang yang bimbang, ada begitu banyak orang yang goyah imannya. Mari kehadiran kita meneguhkan iman mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi dua hal yang Tuhan ingatkan, mulai dari kita. Apakah hari ini kita goyah? Apakah hari ini kita mulai gamang di dalam kekristenan kita? Apakah hari ini ada begitu banyak godaan, tipuan yang ingin menawan kita sehingga kita goyah? Firman Tuhan ingatkan, ingat kita ini sudah ditebus. Kita ini adalah milik Kristus. Kita ini harus tinggal di dalam Dia sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita teguh iman, kita kuat hari-hari ini sebagai umat yang mengenal Allah, kuat. Nah, kita mau bertindak hari-hari ini supaya orang-orang di sekeliling kita yang sedang goyah, mereka diteguhkan imannya, untuk mereka juga sama-sama berjalan di dalam Kristus dan finishing well. Nah, ini menjadi doa kita semua. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga boleh menyampaikan apa yang didapat dari ayat-ayat ini, apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Saya persilakan. Aplikasi apa yang Bapak Ibu dapat, yang Tuhan ajarkan kepada Bapak Ibu melalui ayat-ayat ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, shalom semuanya. Halo. Tidak ada lagi yang menambahkan. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Sudah kami terima Tuhan. Bila Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami terus boleh bertumbuh dan berakar di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami memiliki iman yang teguh dan kuat Tuhan akan pengenalan akan Engkau. Sehingga hidup kami terus Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau berkati Pican Tuhan, semakin hari Engkau semakin pakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sertai setiap pelayanannya, apapun yang dia lakukan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan Tuhan, Desi Tuhan, anaknya Ko Daniel Tuhan yang rencana akan operasi sesar hari Senin ini Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau pimpin Tuhan. Engkau juga berkati dan sertai setiap dokter-dokter yang menangani Tuhan
yang ada di rumah sakit Siloam Tuhan. Kami percaya kuasa dan penyertaan-Mu sertain semuanya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami semua yang ada hadir pagi hari ini Tuhan. Tuhan semakin hari, Tuhan semakin memberi kami kekuatan untuk teguh terus berpegang akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan para hamba-Mu dan para pelayan-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin hari semakin memperlengkapi mereka Tuhan. Khususnya mereka yang akan melayani hari ini Tuhan maupun besok dalam ibadah raya Tuhan. Tuhan melengkapi mereka semua dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Hingga setiap pelayanan mereka boleh membawa jemaat-Mu semakin dekat dan semakin Tuhan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu, keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan berikan Tuhan pada para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan baik dan benar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang sudah Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa yang sudah Kau berikan pada kami ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu dan para pelayan-Mu juga Tuhan, kami semua boleh menjadi berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Simon tutup dalam doa. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh bersama-sama menikmati berkat firman yang sudah disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, dengan kami membangun setiap hari iman percaya kami melalui firman-Mu, kami akan menatap masa depan kami, dan kami akan memasuki hari-hari kami penuh dengan keberkatan. Terpuji nama-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, kami tahu Tuhan menyertai dan menolong dan memimpin kami. Biarlah kasih karunia Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kami, memenuhi semua apa yang kami butuhkan, karena kami percaya kuasa darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami, itulah menjadi kekuatan kami untuk kami lalui hari-hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.